Halo sobat baru rumah kita, terima kasih telah mengklik video ini. Ini merupakan video pertama di channel rumah kita ya. Nah, di video pertama ini sengaja saya isi dengan sedikit perjuangan tentang membangun atau membina sebuah gubuk atau rumah yang sangat sederhana saya dulunya, yang mana akhir dari perjuangan ini sangat memilukan teman-teman. Dengan menyimak video ini dan melihat hasilnya, maka akan memberi pengajaran kepada teman-teman semua bahwa kita harus bisa menerima takdir dengan lapang dada, teman-teman. Nah, ini adalah pemandangan awal dari tempat tapak rumah yang akan saya bangun ya, teman-teman. Masih sangat semak seperti itu. Karena ini adalah kebun karet yang sudah lama tidak dikelola ya, teman-teman. Kemudian kebun karet ini kami bersihkan dengan suami berdua 2 bulan sebelum puasa ya teman-teman, 2 tahun yang lalu. Setiap hari kami bersihkan karena berharap bisa pindah sebelum lebaran ya teman-teman, karena kami cuma punya waktu 2 bulan. Jadi sambil membersihkan kami juga ansur-ansur beli bahan, karena rumah ini terbuat dari rumah kayu, maka kami kumpulkan papan-papannya juga di sini. Nah, setiap hari itu seperti ini teman-teman, dibersih langsung dibakar. Kemudian kami upah orang untuk tumbangkan pohon-pohonnya seperti itu, karena gercep ya teman-teman, memang harus secepatnya. Jadi ya ekstra gitu kerjanya. Pada saat mengerjakan tanah itu saya dalam keadaan hamil ya teman-teman semua. Hamil anak saya ketiga, dan anak yang saya kedua itu umurnya baru 1,5 tahun. Jadi setiap hari saya harus bawa dia dan buat pondok kecil-kecil seperti itu untuk dia bisa tidur, main-main di situ. Kami juga bawa makanan untuk makan di sini langsung, karena kalau mau pulang tuh agak sedikit jauh dari rumah tempat kami ngontrak ya teman-teman. Jadi dalam keadaan ASI, dalam keadaan hamil, saya bawa kerja, nebas-nebas hutan seperti ini, bersih-bersihkan seperti ini, berdua cuma sama suami. Karena kalau nanti diupah sama orang, itu upahnya juga mahal, membutuhkan biaya yang lebih ya teman-teman. Jadi ya kita harus mengerjakannya berdua saja. Jadi kalau capek ya saya istirahat aja di dalam kebunnya itu, seperti itu. Terus suami saya angkut-angkut kayunya. Karena udah masuk bulan puasa itu capek banget ya teman-teman, kerja sambil puasa. Nah, ini kami bangun udah mulai diukur. Itu pas udah mulai puasa tuh teman-teman. Jadi kami usahakan kerjanya cuman setengah hari, karena mengingat nanti yang kerja juga harus puasa, nggak tahan panas-panas. Jadi kami kerja dari pagi sampai sebelum zuhur. Nah, sudah zuhur kami lanjut bersih-bersih aja berdua gitu sama abang, yang di teduh-teduhnya aja seperti itu. Nah, jadi ini saat pertama kalinya tiang rumah saya itu didirikan ya teman-teman. Rasanya gimana ya, sampai menitiskan air mata dengan perjuangan yang seperti ini. Masya Allah. Tapi apalah daya, akhirnya juga sangat menyedihkan ya teman-teman. Jadi setelah tiangnya itu ditegakkan, kemudian kami langsung dirikan seperti ini, sama abang-abang dibantu untuk lanjut masang atapnya dulu ya teman-teman. Kemudian yang lain juga langsung gercep masang papan dindingnya seperti ini. Nah, ini setelah dicor bagian belakangnya, ini saya bikin sendiri ya teman-teman, tempat cucian piringnya. Karena rumahnya sempit, jadi harus bisa dibagi-bagi biar enggak airnya tuh bluer-bluer gitu loh teman-teman di dapur gitu. Kemudian saya juga bersihkan halamannya sebersih mungkin biar nyaman untuk anak-anak main ya. Karena di daerah perkebunan itu banyak nyamuknya, jadi kalau terang agak sedikit berkurang gitu ya teman-teman. Jadi menjelang saya selesai membuat rumah, mengemas halamannya dan selain sebagainya, itu tangan saya keadaannya sudah seperti ini teman-teman. Jadi dalam bulan puasa, setelah hampir 2 minggu bulan puasa itu, kami akhirnya pun selesai membangun gubuk ini teman-teman. Jadi karena keadaan yang makin terjepit ya teman-teman, kontrakan harus dibayar, listrik harus juga dibayar, terus kita belum bisa jualan. Maka kami memutuskan untuk pindah secepatnya di gubuk kami ini. Meskipun sebenarnya belum layak untuk dihuni ya teman-teman,
karena belum ada sumur yang memadai dan belum ada listriknya juga, karena sumurnya itu kami gali manual dan kebetulan pas masa penggaliannya itu musim hujan, jadi nggak bisa didalamin, cuma bisa setinggi pinggang gitu, sedalam pinggang, dan itu airnya sangat asam teman-teman, karena belum memenuhi syarat untuk dijadikan sumur layak pakai, minimalnya 2 meter atau 2,5 meter ya teman-teman. Nah, jadi karena keadaannya seperti itu, dengan keadaan seperti itu ya harus tetap bisa bertahan gitu. Nah, inilah dia teman-teman pemandangan atau penampakan dari rumah gubuk yang kami tunggu untuk pertama kalinya tanpa penerangan yang cukup. Jadi itu karena bulan puasa di sini tradisinya sering pasang api colok di luar gitu ya teman-teman. Jadi kami pasang agak lebih sedikit biar rumahnya juga agak nampak sedikit terang gitu teman-teman. Karena ini posisinya juga agak lumayan jauh dari tetangga ya teman-teman untuk disambung kabel listriknya. Jadi susah kalau mau numpang. Nah, jadi kami kalau bulan puasa habis berbuka itu kalau mau tadarusan ya harus ke adanya seperti ini teman-teman, pakai pelita seperti itu. Nah, setelah 2 minggu bertahan ya teman-teman, kami tinggal di rumah gubuk ini tanpa penerangan, tanpa apa. Kemudian musim hujannya itu makin menjadi-jadi teman-teman. Akhirnya satu hari sebelum Lebaran itu rumah kami itu hampir tenggelam masuk air ke rumah teman-teman seperti ini. Pada saat itu ada rasa sedih, ada risau ya teman-teman, takut airnya makin masuk. Sementara besok paginya sudah Lebaran, saya pikirannya udah kemana-mana, gimana nanti nih kalau tenggelam sampai ke dalam gitu. Harus bersih-bersih lagi, mana orang mau Idul Fitri ya teman-teman. Tapi ya alhamdulillah cuman masuk di bagian depan sedikit aja ya teman-teman. Jadinya pagi raya itu kami kalau mau keluar tuh harus singsing semua dulu celana, lepas sendal ya teman-teman. Dan saudara-saudara pun tidak bisa hadir ke rumah kami, nggak bisa masuk kalau nggak ngelewatin air yang begitu dalam, hampir selutut gitu ya teman-teman. Dan akhirnya ini merupakan Idul Fitri yang pertama dan yang terakhir kali di rumah gubuk kami ini ya teman-teman. Gubuk bahagia penuh kenangan perjuangan yang sangat-sangat saya sayangkan ini teman-teman, karena ada masalah yang tidak bisa saya ceritakan ya teman-teman. Bukan karena masalah air hujannya, tetapi karena masalah air matanya ya teman-teman. Bercanda. Tapi ya begitulah hidup yang harus kita hadapi ya teman-teman. Harus bisa menerima dengan lapang dada. Dan sekarang rumah ini sudah tidak ada lagi teman-teman, karena sudah dilelang, dijual papannya saja. Dan tanahnya pun sekarang sudah sangat-sangat semak saya lihat ya teman-teman. Nah, ini hanya sebagian cerita kenangan tentang perjuangan selama 2 bulan akhirnya harus ditinggalkan. Dan rumah ini tuh cuman bisa kami tempati selama 1,5 bulan ya teman-teman, sebelum rumah ini akhirnya kami tinggalkan. Dan sekarang semua hanya tinggal cerita dan hanya bisa saya ambil pelajarannya saja untuk hidup saya ke depannya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video cerita pertama saya ini sebagai opening dari channel rumah kita ya teman-teman. Dan insya Allah ke depannya channel rumah kita ini akan berisi tentang home tour rumah-rumah bahagia ya teman-teman. Ini hanya cerita sebagai opening dari channel rumah kita. Terima kasih atas waktunya. See you next video.